Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita telah beranjak ke kegiatan belajar 2. Sebelum kita melanjutkan materi ke kegiatan belajar 2, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu memanjatkan doa. Semoga apa yang kita pelajari kali ini dapat bermanfaat buat kita kelak. Berdoa mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Oke, kita mulai belajar dan mencoba untuk mengerjakan kegiatan belajar 2, kegiatan belajar 3, dan evaluasi. Jadi, untuk pertemuan kali ini, tugas kalian adalah mengerjakan kegiatan belajar 2, kegiatan belajar 3, dan evaluasi. Untuk kegiatan belajar 4, nanti kita bisa lanjutkan apabila kita ada waktu lebih. Untuk kegiatan belajar 2, pada kegiatan belajar ini kalian akan mempelajari dan mengidentifikasi surat pribadi. Silakan kalian cari di internet bagian-bagian dari surat pribadi itu apa saja. Ada alamat, address, ada tanggal, date, ada salutation, ada introduction, ada body, ada closure, terus lengkap di situ ada mungkin sekitar ada 7. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Oh ya, ini yang perlu kalian kerjakan adalah identify the parts of the following letter. Jadi kalian tentukan di bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini kira-kira apa saja bagiannya. 1, silakan kalian isi, misalnya ada apa ini bagian termasuk address atau apa atau date. Yang bagian 2, apakah ini termasuk bagian apa saja, apa date, apa salutation. Yang bagian nomor 3, ini termasuk bagian apa. Nomor 4, apakah ini body, apakah ini closure, apakah ini introduction. Terus yang bagian nomor 5 ini termasuk bagian apa. Nomor 6 termasuk bagian apa. Nomor 7 termasuk bagian apa. 8 termasuk bagian apa. Silahkan kalian cari di internet bagian-bagian dari surat pribadi atau parts of the personal letter. Ada lengkap di situ. Kira-kira yang bagian atas, kalau tidak salah ya, ada 7. Date, terus address, salutation, introduction, body, closure, signature, dan lain-lain. Itu silahkan kalian cari di internet. Lanjut kita ke latihan berikutnya, practice. Rearrange the following jumbled paragraphs into a meaningful personal letter. Nah, di bagian ini kalian mengurutkan 1 sampai 7 ini kalian urutkan. Urutannya yang benar bagaimana? Yang mana duluan? Misalnya yang nomor 1 duluan itu adalah nomor 2 misalnya. Silakan nomor 1 sama titik urutannya yang pertama adalah nomor 2 duluan. Terus yang nomor 2 misalnya nomor 6 misalnya. Silakan ditulis 6. Kalian perbaiki, ditulis lagi, ditulis ulang, diperbaiki urutan surat pribadi ini. Jadi kalian silahkan tulis di buku catatan kalian. Sama seperti yang di bagian atas ini, kalian tulis urutannya apa saja 1 sampai 8. Terus di bagian praktis juga ditulis ulang surat pribadi ini, diperbaiki urutannya yang benar bagaimana. Silakan ditulis, bukan hanya ditulis angka saja. Misalnya urutannya 3, 5, 6, 1, 2, 7, bukan. Tapi ditulis berdasarkan surat pribadinya. Ditulis ulang, misalnya Jalan Melati, 20 Makassar, Bali, April 1, 2018, di bawahnya apa. Terus lanjut sampai selesai. Jadi untuk yang praktis ini silakan kalian perbaiki lagi urutannya dan ditulis ulang surat tersebut. Lanjut kita ke kegiatan belajar 3. Di kegiatan belajar 3, pada kegiatan belajar ini kalian akan berlatih berdialog tentang balasan surat pribadi dengan teman sekelas. Nah,
Untuk bagian kegiatan belajar 3, karena ini adalah praktek, maka setelah kalian mengerjakan tugas-tugas kalian dalam bentuk tulisan di buku catatan kalian, kalian rekam ini Pak, eh, halaman 7 yang bagian identify the parts of the following letters, jawabannya seperti ini. Kalian tunjukkan di video. Setelah itu, kalian tunjukkan juga jawaban kalian yang mengurutkan surat pribadi ini. Tunjukkan buku catatannya. Setelah itu, baru kalian praktek di video itu membacakan ini. Meskipun kalian sendirian, tidak apa-apa, langsung dibaca utuh. Saya ingin mengecek cara membaca kalian. Jadi kalian baca biasa. My friends are going to play football in the afternoon, but we need one more player. Can you join us, Darto? No thanks. Today I'll write a letter to my pen pal in India. What do you want to talk about? I want to talk about my activities doing nowadays. Do you mean it's your hobby? Yes, some things like that. I see. What is your hobby actually? I like to play basketball and watch movies. Sometimes I play football with my friends. What else do you like to do? What else do you like to do? I like to play racing game on my smartphone nowadays. I do too. Well, have a nice day and goodbye. Bye. Jadi kalian baca ulang ini di video kalian. Nanti videonya upload ke YouTube, linknya sertakan di tugas kalian. Lalu untuk di bagian question, silahkan kalian kerjakan di buku catatan. What does the dialogue talk about? Kira-kira dialog itu berbicara tentang apa? Membahas tentang apa? Why does Darto not play football with his friend? Kenapa Darto tidak bermain sepak bola dengan teman-temannya? Alasannya kenapa tadi Darto tidak mau? Number 3, what will Darto tell his pen pal in his letter? Apa yang akan Darto tulis kepada teman penanya di dalam suratnya? Mau nulis apa? Tadi sudah dijelaskan mau nulis apa saja. Number 4, what is Darto hobbies nowadays? Apa hobi Darto akhir-akhir ini, sekarang ini? Number 5, do you ever reply a letter? What do you talk about? Apakah kamu pernah membalas sebuah surat? Apa yang kamu bahas? Apa yang kamu bicarakan? Misalnya kamu menulis surat ke orang tua kalian yang ada di pulau, atau misalnya kalian menulis surat ke saudara kalian yang ada di jauhnya. Terserah itu, baik di email maupun berupa surat biasa yang dikirim di pos atau diketik di WhatsApp. Kira-kira kalian bahas apa? Silakan kalian jawab. Apakah kamu pernah menulis sebuah surat? Surat itu tidak hanya di kertas saja, tapi bisa di email, bisa di WhatsApp, bisa di Messenger, dan lain-lain. Apa yang biasanya kalian bahas? Misalnya kalian bahas keadaan saya baik-baik saja, atau menceritakan kondisi, atau menceritakan keadaan yang ada di rumah, menceritakan keadaan orang tua. Kalau kalian mengirim surat ke famili jauh, silahkan kalian jawab. Pak Edwin bantu untuk menerjemahkan bagian ini. Teman-temanku sedang bermain sepak bola di siang hari, tetapi kita membutuhkan satu pemain lagi. Apakah kamu mau bergabung dengan kami, Darto? Tidak, terima kasih, no thanks. Hari ini aku akan menulis sebuah surat ke teman penaku di India. Apa yang akan kamu ceritakan? Apa yang akan kamu bahas? Aku ingin menceritakan tentang aktivitasku sekarang ini. Apakah maksud kamu hobi kamu? Ya, mirip seperti itu, something like that. I see. Kalau begitu. Apa hobimu sebenarnya? I like to play basketball. Aku suka bermain bola basket dan menonton film. Sometimes, kadang-kadang, aku bermain sepak bola dengan teman-temanku. What else do you like to do? Apalagi yang kamu suka? Aku
suka bermain game game racing di HP ku akhir-akhir ini, sekarang ini. Aku juga. Oke, have a nice day. Have a nice day and goodbye. Semoga harimu indah dan selamat tinggal. Bye. Ini adalah terjemahan dari percakapan antara Doni dengan Darto. Silakan kalian jawab di bagian question di buku catatan kalian. Lanjut ke bagian discussion and presentation. Kalau ada waktu silahkan kalian baca-baca saja. Kegiatan belajar 4 ini kalian menulis sebuah surat pribadi. Untuk menulis surat pribadi skip saja, ndak usah. Kegiatan belajar 4 ini ndak usah. Karena kalian sudah mengerjakan kegiatan belajar 3 dan 2, jadi kegiatan belajar 4 soalnya belum tentu kalian pegang BTP semua. Karena di sini disuruh buka BTP halaman 71 dan 72 untuk memilih topik, maka skip saja, ndak usah. Lanjut kita ke bagian evaluasi. Di bagian evaluasi kalian harus mengerjakan soal nomor 1 sampai nomor 15. Nah, kalian silakan kerjakan di buku catatan kalian. Tidak usah ditulis semua soalnya, cukup ditulis kunci jawaban evaluasi halaman 10 UKBM 1. Nomor 1 jawabannya apa, ditulis dengan pilihannya, bukan cuma 1B, bukan, tapi 1B asking for a friend to teach mathematics, misalnya seperti itu. Oke, Pak Edwin bantu menerjemahkan. Jerowaru 1st February 2014. Dear Ivan, how are you? Hope everything is okay with you. I am all right here. We are going to have the national examination, aren't we? Are you well prepared for it? Well, to be honest, I just have some difficulties in preparing for it, especially in science. There are extra lessons in my school, and I take them all. But I feel that they don't help. I'm still confused in solving mathematics problems. I'm just worried that I fail the national examination. Do you have any suggestion for me? I really appreciate for your help. I look forward to hearing from you. Your buddy, Fahri. Jerowaru, tanggal 1 Februari 2014. Dear Ivan, apa kabar? Aku harap semuanya baik-baik saja dengan kamu. Aku baik-baik saja di sini. Kita akan menghadapi ujian nasional, bukan? Apakah kamu sudah mempersiapkannya? Well, to be honest, jujur saja, aku menghadapi beberapa permasalahan dalam mempersiapkan ujian nasional ini, khususnya di mata pelajaran sains, ilmu pengetahuan alam. Ada beberapa pelajaran di sekolahku dan aku mengambil semuanya. Maksudnya diambil semua karena sistem SKS, diambil semua materinya. Tetapi aku merasa pelajaran-pelajaran itu tidak membantuku. Aku masih bingung dalam memecahkan soal-soal matematika. Aku khawatir aku gagal dalam ujian nasional. Apakah kamu punya saran buatku? Aku sangat menghargai bantuanmu. Aku menunggu kabar darimu. Temanmu Fahri. Silakan kalian kerjakan soal 1 sampai nomor 5. What does the letter tells about? Kira-kira membahas apa surat itu? Silakan kalian pilih kira-kira bahas apa. Nomor 2. Why is Fahri worried that they may fail the national examination? Kenapa Fahri khawatir kalau dia kemungkinan bisa gagal di ujian nasional? Kira-kira kenapa dia khawatir? Number 3. What did the writer do when she felt her body became weak? What did the writer do when she felt her body became weak? Apa yang penulis lakukan ketika dia merasa tubuhnya lemah?
Ini tidak ada sangkut pautnya dengan soal dengan surat tadi, tetapi kalau kalian mau kerjakan boleh, tetapi ini tidak usah dikerjakan karena ini tidak sesuai dengan teks yang tadi. Jadi nomor 3 tidak usah dikerjakan karena tidak ada hubungannya dengan soal. Tidak ada ya. Wah, ini berarti ada permasalahan. Jadi nomor 3, nomor 4, sama nomor 5 itu tidak ada hubungannya dengan teks. Jadi silahkan nomor 3, nomor 4, nomor 5 skip, tidak usah dikerjakan. Lanjut kita ke nomor 6 sampai nomor 8. Dear Winda, how is everything? I am having a great time. I'm in Malang for a holiday now. I've been in this town for a week. Yesterday my auntie Latifa took me to Jawa Timur Park in Batu. It was amazing. The park provided a lot of things to enjoy, such as a bird park, a flower park, a children park, and gallery belajar. The last was so interesting. Some scientific exhibition could be found here. Visitor could try them. I think you would be curious to do it if you were there. The other day we went to Choban Rondo. It was a fresh and cool waterfall on the slope of mountain. We should pass a small path along the jungle to come to the place. I enjoyed it very much. On the last day we went to Ngliep. It was a quiet beach. The most interesting to do on the beach was playing with the sand. Tito and Mirna, my cousins, built castle with the sand. I joined them. We were happy when the waves came. They swept the castle we made. Well, Winda, that's all from me now. I'm looking forward to hearing from you. Please reply this soon. Give my best regard to both you and your family. Yours, Vivi. Jadi ini adalah sebuah surat kepada Winda dari Vivi menceritakan aktivitasnya selama liburan di Malang. Jadi dia ngapain aja di Malang dia ceritakan. Silakan kalian cari terjemahkan. Hari pertama dia sama tantenya dibawa ke Jawa Timur, Jatim Park. Dia ngapain aja di Jatim Park itu kalian bisa cari di situ. Di hari kedua Vivi ke Coban Rondo, sebuah air terjun yang ada di Malang. Di hari terakhir Vivi ini pergi ke Ngliep, ke sebuah pantai. Ngapain saja di pantai kalian baca. Silakan kalian kerjakan ini untuk menjawab soal nomor 6 sampai nomor 8. The letter above tells about apa? Surat di atas itu menceritakan tentang apa? Silakan kalian jawab. From the text we can conclude that. Dari teks itu kita dapat simpulkan bahwa. Silakan kalian kerjakan. Nomor 8. Latifah siapanya itu? Latifah itu siapanya Vivi? Kalian kerjakan. Kalian jawab. Lanjut ke soal nomor 9 sampai nomor 10. Oktober 12, 2018. Dear Gomat, I received your letter explaining your inability to come here yesterday. As you know, I celebrated my birthday on October 23rd without you. It was truly a great moment for me. The birthday party was arranged at our residence at 7 p.m. My home was beautifully decorated by our friends. New curtains, flower pots, some paintings, and posters looked so cool. I bought all I need for the party from the market. I invited
all our close friends and relatives. Oh, do you know how I miss you that day, on that day? But you had to be busy with your compulsions. Anyway, please convey my regards to your parents and thanks for your birthday card and gift you have sent to me. Best regards, Praidunaim. Jadi ini menceritakan surat seorang teman yang lagi menyelenggarakan pesta hari ulang tahun dia. Terus juga saya terjemahkan aja. Saya menerima suratmu yang menjelaskan ketidakbisaanmu untuk datang ke sini kemarin. Seperti yang kamu tahu, aku merayakan hari ulang tahunku tanggal 23 Oktober kemarin tanpa kamu. Ini benar-benar momen yang great, yang bagus, yang menyenangkan buatku. The birthday party was arranged. Pesta ulang tahunnya diatur atau dilaksanakan di kediamanku pada jam 7. Rumahku didekorasi, dihiasi dengan indah oleh teman-temanku. Ada new curtains, tirai, pot-pot tanaman, lukisan-lukisan, poster yang sangat keren. Aku membeli semua yang aku butuhkan untuk pesta itu di pasar. Aku mengundang semua teman-teman dekatku dan kerabatku. Apakah kamu tahu betapa aku merindukan kamu pada hari itu? Tetapi kamu sibuk dengan kegiatanmu atau kewajibanmu. Anyway, sampaikan salamku kepada orang tuamu dan terima kasih untuk kartu ulang tahun kamu dan hadiah ulang tahun kamu yang berikan kepadaku. Best regard, Praidunaim. Nomor 9. Why did Praidunaim write the letter? Kenapa Praidunaim menulis surat itu? Silakan kalian kerjakan. Number 10. What was the writer's problem? Apa masalah dari penulis itu? Silakan kalian pilih jawabannya. Number 11 to 13. Jalan Jambu 129 Bandung. Dear Fred, it was really sorrow that I heard this morning of your great loss. I knew your mother was ill, for your brother told me several weeks ago. However, as he at that time did not seem to think the illness was very serious, the news of your mother's death came to me as a shock. You have my sincere and heartfelt sympathy, my dear fellow, in your sorrow. I know you will feel it deeply, for you always thought so much of your mother and loved her so truly. I feel it also as a personal loss to myself, for your mother was always very kind to me. I admired her, a good and noble woman. Her death must be a terrible grief to your father too. Please assure him of my sincere sympathy. Words I know are poor comforters. The heart knows its own sorrow, and in such sorrows we are always alone. However, it is not mere words than when I say that I fell with you in your sorrow. Your sincere friend, Jack. Jadi ini sebuah surat yang menceritakan bela sungkawa dari seorang teman kepada teman yang lain, menceritakan bahwa bela sungkawanya itu karena ibunya meninggal dunia. Jadi intinya seperti itu. Kalian bisa terjemahkan lagi untuk menjawab soal nomor 11 sampai nomor 13. What is the possible relation between the sender and the recipient? Apa hubungannya antara si penulis surat dengan yang menerima surat? Kira-kira sebagai teman, apa saudara, apa kerabat, apa pekerja, atau pekerja dengan atasan. Silakan kalian pilih yang mana. Nomor 12, from the letter we know that, dari surat itu kita tahu bahwa siapa yang sedih, siapa yang mengirim surat, itu kalian pilih kira-kira yang mana yang paling benar. You have my sincere heartfelt sympathy. Sincere itu kira-kira artinya apa? Sinonimnya apa? Real, caring, honest, curious, generous. Kalian pilih. Apakah nyata, apakah caring, peduli, apakah jujur, apakah
ingin tahu apakah dermawan, kalian pilih yang mana. The following text is for question 14 to 15. Teks berikut soal nomor 14 sampai nomor 15. Kalian baca lalu kerjakan 14 sama 15. Ubud, 7 April 2018. Dear Tamara, hi there. How are things with you? It's good to know that you are doing fine in business. Have you received my postcard? Halo di sana, apa kabar? Apa kabar kamu? Senang mendengar atau tahu kamu baik-baik saja dalam urusan bisnismu. Apakah kamu telah menerima kartu posku? I am now sitting in my hotel room writing a letter to you about my wonderful holiday. Aku sekarang duduk di kamar hotelku menulis sebuah surat menceritakan kepada kamu bagaimana indahnya liburanku. I think this is the most wonderful holiday. Ini salah ya, bukan I have had. Tetapi yang benar, I think this is the most wonderful holiday I have ever had. Aku rasa ini adalah liburan terbaikku yang pernah aku punya, yang pernah aku alami. There are a lot of interesting tourist objects to visit. Ada banyak objek pariwisata yang aku kunjungi. Beautiful local arts and craft. Kerajinan tangan yang indah-indah. Tasty traditional food, mencicipi masakan tradisional, and much more, dan banyak lagi. It's Thursday today. Ini hari Kamis hari ini. I can't believe this my last day. Aku tidak percaya hari ini adalah hari terakhirku. I wish I could spend more time here. Aku berharap aku dapat menghabiskan lebih banyak waktu di sini. I am certain I will stay longer on my next visit. Aku yakin aku akan tinggal lebih lama lagi jika aku mengunjungi di sini, tempat ini lagi. I'll be home about 7 p.m. I'll be home about 3 p.m. tomorrow if the flight is on time. Aku akan di rumah jam 3 besok jika penerbangannya tepat waktu. On Monday I must go back to work. Pada hari Senin aku harus pergi bekerja lagi. I can't wait to show my videos to my class. Aku tidak sabar menunjukkan video-videoku di kelas. Okay, that's all for now. Oke, itu saja untuk saat ini. Send my love to your children. Sampaikan salam cintaku kepada anak-anakmu. Jadi ini antara temannya Linda dengan Tamara. The letter tells about, tentang siapa, liburannya siapa. Silakan kalian kerjakan. Number 15. The letter shows that Linda, surat itu menunjukkan bahwa Linda ngapain. Silakan kalian pilih A, B, C, D, E. Oke, jadi itu yang perlu kalian kerjakan. Bagian evaluasi ini silakan kalian tulis di buku catatan kalian, jawabannya saja. Terus kalian tunjukkan di video ketika kalian praktek reading tadi. Ketika kalian praktek reading ini, kalian tunjukkan jawaban evaluasi kalian. Oke, itu saja untuk UKBM 1. Selamat mengerjakan, tetap semangat, dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.